Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pertemuan antara gagasan besar dan tokoh besar. Salah satu pertemuan yang menarik untuk direnungkan adalah hubungan antara Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Dengan gerakan pembaruan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah. Pertemuan ini bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga perjumpaan pemikiran yang mempengaruhi arah perjuangan bangsa. Dalam perjalanan hidupnya, Soekarno dikenal sebagai tokoh nasionalis yang mampu merangkul berbagai kekuatan ideologi, baik nasionalisme, Islam, maupun sosialisme. Namun dalam beberapa fase kehidupannya, Soekarno menunjukkan kedekatan yang cukup kuat dengan lingkungan Muhammadiyah. Terutama ketika ia berada di Bengkulu pada masa pengasingan yang dilakukan pemerintah kolonial. Pertanyaannya kemudian menjadi menarik untuk direnungkan. Mengapa seorang pemimpin besar seperti Soekarno dapat begitu dekat dengan Muhammadiyah? Apa yang membuat pemikiran Muhammadiyah begitu kuat? Sehingga mampu menarik perhatian seorang tokoh nasional sekaligus Presiden pertama Republik ini. Pertemuan Soekarno dengan lingkungan Muhammadiyah. Ketika Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938, ia tidak hanya menjalani masa pengasingan secara politik. Di kota kecil itu, ia justru menemukan lingkungan intelektual dan religius yang cukup hidup, melalui jaringan Muhammadiyah yang berkembang di masyarakat. Muhammadiyah pada masa itu dikenal sebagai gerakan Islam yang aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi pusat pembelajaran modern yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Lingkungan seperti ini memberikan ruang dialog yang menarik bagi Soekarno yang dikenal sebagai pemikir yang terbuka. Di Bengkulu, Soekarno sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat. Pertemuan-pertemuan ini membuka ruang diskusi tentang Islam, modernitas, serta masa depan bangsa Indonesia yang sedang berjuang keluar dari kolonialisme. Daya tarik pemikiran Islam modern. Salah satu alasan mengapa Soekarno tertarik dengan Muhammadiyah adalah pendekatan pemikirannya yang modern. Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang ritual keagamaan, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan, rasionalitas, dan kemajuan umat. Gagasan ini sejalan dengan cara berpikir Soekarno yang sejak muda sangat dipengaruhi oleh ide-ide kemajuan dan pembebasan bangsa. Ia melihat bahwa Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan moral dalam perjuangan melawan kolonialisme. Muhammadiyah menawarkan bentuk keberagamaan yang aktif dan progresif. Islam dipahami bukan hanya sebagai identitas spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu membangun masyarakat yang beradab. Pendekatan seperti ini sangat cocok dengan semangat zaman ketika Indonesia sedang mencari bentuk peradaban baru. Karena itu tidak mengherankan jika Soekarno melihat Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam yang mampu mendorong kemajuan bangsa. Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Kekuatan besar Muhammadiyah sejak awal berdirinya sebenarnya terletak pada kesadarannya bahwa perubahan umat harus dimulai dari pendidikan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta, ia melihat bahwa umat Islam saat itu tertinggal bukan karena kekurangan iman, tetapi karena kurangnya akses terhadap pendidikan yang maju dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Model pendidikan seperti ini pada masa itu dianggap sangat maju. Muhammadiyah mencoba memadukan antara keimanan dan rasionalitas, antara agama dan ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga mampu berpikir kritis dan aktif dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang seperti Soekarno melihat bagaimana Muhammadiyah membangun sistem pendidikan yang kuat dan modern, tentu hal ini memberikan kesan yang mendalam. Sebagai seorang pemikir yang sangat menghargai kekuatan ilmu pengetahuan, Soekarno memahami bahwa kebangkitan sebuah bangsa tidak mungkin terjadi tanpa pendidikan yang maju. Lebih dari itu, pendidikan Muhammadiyah tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat diajarkan sebagai bagian dari kehidupan beragama. Inilah yang membuat Muhammadiyah bukan hanya sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi gerakan pembangun peradaban. Amal usaha pendidikan yang terus berkembang menjadi bukti nyata bahwa gerakan ini memiliki visi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang berkemajuan.
Islam dan nasionalisme. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, hubungan antara Islam dan nasionalisme sering menjadi perbincangan yang menarik. Banyak orang mempertanyakan apakah keduanya dapat berjalan bersama atau justru saling bertentangan. Namun pengalaman sejarah bangsa menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan justru sering menjadi sumber kekuatan moral dalam perjuangan kebangsaan. Tokoh seperti Soekarno memahami bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak mungkin berhasil tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam. Karena itu ia selalu berusaha membangun jembatan antara gagasan kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Disinilah peran Muhammadiyah menjadi penting. Sebagai gerakan Islam modern yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mengajarkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman untuk membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkemajuan. Muhammadiyah tidak memandang nasionalisme sebagai ancaman bagi agama. Sebaliknya, mencintai tanah air dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim untuk menciptakan masyarakat yang adil, terdidik, dan sejahtera. Nilai-nilai ini membuat Islam dan kebangsaan dapat berjalan beriringan. Karena bagi Soekarno, pendekatan seperti ini sangat penting. Ia melihat bahwa Islam yang berkembang dalam gerakan Muhammadiyah memiliki semangat kemajuan dan pembaruan, yang sejalan dengan cita-cita membangun bangsa yang modern dan merdeka. Karena itu, hubungan antara Soekarno dan Muhammadiyah tidak hanya bersifat personal. Hubungan tersebut mencerminkan pertemuan antara gagasan besar tentang agama dan kebangsaan. Dua kekuatan yang bersama-sama membentuk arah perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Daya tarik moral gerakan Muhammadiyah. Kekuatan sebuah gerakan tidak selalu diukur dari jumlah anggotanya, tetapi dari nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan yang menekankan moralitas, kerja nyata, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk karakter gerakan Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad. Gerakan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama secara teoritis. Muhammadiyah menekankan bahwa ajaran Islam harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, dan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ketika seseorang seperti Soekarno melihat bagaimana Muhammadiyah bekerja di tengah masyarakat, tentu hal ini memberikan kesan yang mendalam. Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang dakwah di mimbar, tetapi juga membangun sekolah, membantu masyarakat miskin, dan mendorong umat untuk aktif dalam pembangunan sosial. Bagi seorang pemimpin bangsa, melihat kekuatan moral seperti ini tentu menjadi sesuatu yang penting. Sebuah bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga membutuhkan fondasi etika yang kuat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan adil dan bermartabat. Karena itu tidak mengherankan jika banyak tokoh bangsa memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Mereka melihat bahwa gerakan ini bukan hanya organisasi keagamaan biasa, tetapi sebuah gerakan sosial yang mampu membangun manusia, masyarakat, dan masa depan bangsa. Sejarah memperlihatkan bahwa gagasan besar seringkali mampu mempengaruhi tokoh-tokoh besar dalam perjalanan bangsa. Kedekatan antara Soekarno dan lingkungan Muhammadiyah menunjukkan bahwa kekuatan pendidikan, moralitas, dan pemikiran Islam berkemajuan dapat memberikan inspirasi yang luas bagi kehidupan nasional. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah semangat Islam berkemajuan itu masih kita rawat dan kita kembangkan untuk masa depan umat dan bangsa? Jangan lupa like dan subscribe, agar kita dapat terus berdiskusi dan belajar bersama tentang perjalanan pemikiran Islam dan bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.